Halo, assalamualaikum. Kita bertemu lagi di channel ini. Oke, kali ini kita akan bahas tata cara pengecatan yang baik dan benar di atas media bak mesin seperti ini atau media besi cor ya ini. Tentunya sesuai SOP ya. Jadi kita akan bahas step by stepnya sesuai SOP agar konsumen juga puas untuk kerjaan kita. Jadi untuk itu kita langsung saja ke next video untuk pembahasan step by stepnya guys. Oke, jadi ini adalah media yang akan kita bahas tentang step by stepnya pengecatan ya. Jadi begini, ini ceritanya ada konsumen yang terjerumus ke tempat saya, ngecatin media ke tempat saya. Padahal sudah tahu kalau ngecat di tempat saya itu mahal ya. Kenapa mahal? Karena kita untuk tingkat pengerjaan dan tingkat penanganan media pun kita juga perhatikan. Jadi nanti untuk sampai ke tangan konsumen kembali, konsumen benar-benar merasa puas dengan hasil kinerja kita. Oke, langsung saja. Ini media sebelumnya sudah kita lakukan pengelupasan cat. Kita kelupas dengan paint remover. Lalu kita bersihkan, kita amplas, kita cuci dengan air dan sabun. Tentunya pasti teman-teman juga sering menangani media-media seperti ini ya. Tentunya ini akan ada bekas-bekas oli yang menempel, bekas kotoran atau apa, itu harus kita bersihkan. Jadi media ini harus benar-benar steril. Dan nanti untuk langkah selanjutnya kita akan lakukan pengepoksian dulu, dan di sini nanti kita akan menggunakan epoksi yang jenis primer. Kenapa kita pakai epoksi yang jenis primer? Karena untuk epoksi yang jenis primer itu untuk partikel dia lebih lembut, terus untuk tingkat daya rekat dan tingkat kerasnya dia lebih oke, yang pasti ya. Dan yang jelas dia bisa menahan karat. Itu jadi untuk langkah pertama kita pakai epoksi primer. Kita epoksi tipis saja secara merata. Ingat, untuk bak mesin seperti ini kita lakukan pengepoksian secara tipis merata. Lalu step selanjutnya kita semisal ada bagian-bagian yang memang harus kita dempul, ya kita lakukan pendempulan. Jangan salah, untuk media mesin seperti ini meskipun tipis kita lakukan pendempulan agar bentuk daripada media ini bisa seperti semula, seperti barunya lagi. Kalau di channel sebelah itu kayaknya kemarin saya lihat bentuk bak mesinnya masih bergidil-bergidil, dibiarkan saja dan langsung dipost di IG lalu dipost di YouTube juga. Itu setahu saya. Jadi kalau untuk ngejar satset das-das cuma hasil tidak sesuai SOP atau tata cara pengerjaan tidak sesuai SOP, hasil juga tidak memuaskan. Pasti konsumen juga kecewa. Oke? Iya, kali ini kita akan lakukan epoksi secara merata. Kita mulai dari pinggir-pinggir dulu seperti ini ya. Kita ratakan bagian pinggir dulu, baru nanti kita merambah ke bagian yang lebar atau bagian yang atas. Oke, untuk epoksi ini saya tembak tipis saja secara merata ya, jadi tidak saya kasih patokan untuk layer per layernya. Kita tembak tipis seperti ini, kita ratakan lalu kita naik ke atas ke bagian yang lebar. Jadi untuk channel sebelah tolong diperhatikan ya, meskipun ini media yang tidak rawan terkena karat, jadi ini harus kita lakukan pengepoksian dulu. Oke, sebelum sampean gagal paham dan menyerang saya, untuk teknik aplikasi saya selalu belajar
untuk menggunakan teknik aplikasi yang baik dan benar. Jadi saya semisal sampean mau nyerang saya di teknik aplikasi apapun, selama itu masih kelihatan di depan mata kita, pasti bisa dipelajari. Oke, setelah selesai kita jemur, lalu kita lanjut ke panel berikutnya ya. Di sini untuk spray gun saya pakai yang jenis HVLP. Untuk nozzle saya pakai yang nozzle 1,0 mm. Dan bisa diperhatikan, kalau untuk saya pribadi untuk spray gun itu alangkah baiknya kita pakai satu spray gun itu satu fungsi ya. Jadi spray gun untuk epoxy kita sendiri, spray gun untuk base coat kita sendiri, top coat kalau bisa sendiri, bahkan sampai clear coat pun kita harus menyiapkan spray gunnya tersendiri. Agar apa? Agar kita juga mendapatkan hasil yang maksimal. Semisal kita mau pakai spray gun kayak channel sebelah, jadi satu spray gun untuk all fungsi, otomatis meskipun kita cuci dengan thinner pasti ada kotoran-kotoran yang masih tertinggal sedikit pada spray gun, dan itu yang akan menyebabkan hasil kinerja kita nanti kurang perfect ya, atau kurang maksimal. Jadi alangkah baiknya saran saya untuk spray gun kalau bisa, semisal ada rezeki ya satu spray gun itu satu fungsi, seperti itu ya. Cuma kalau channel sebelah itu udah mungkin kebanyakan untung ya di dunia pengecatan, jadi aduh pakai spray gun ini saja sudah bisa, ngapain beli lagi ya. Namanya orang kan berbeda-beda, mungkin masih ada kebutuhan yang lainnya juga bisa. Cuma kok bertahun-tahun kok spray gunnya itu terus, buka bengkel udah lama kok untuk epoxy spray gun itu, untuk base spray gun itu, sampai ke tahap clear coat pakai spray gun itu. Cuma kemarin kayaknya beli lagi karena sering dibully. Oke, langsung saja kita lanjut selesaikan panel demi panel untuk tahap pengepoksian ini guys. Dan ini kita sudah sampai ke media kecil. Di media kecil pun kita juga harus memperhatikan tingkat kerataannya dalam nembak epoksi ini ya. Kita mulai dari pinggir-pinggir dulu juga, kita langsung merambah ke tengah-tengah. Oke, setelah ini nanti kita lanjut ke tahap selanjutnya. Kita jemur dulu. Oke, jadi ini kondisi dimana setelah kita lakukan pengepoksian dan kita diamkan selama kurun waktu 1 kali 24 jam, kita mendapatkan hasil yang seperti ini. Untuk tingkat kerasnya sudah keras, tingkat daya rekatnya juga udah oke. Dan di sini untuk seal ini memang sengaja tidak saya copot karena dari konsumennya mau diganti yang baru karena seal ini sudah bocor ya. Jadi ini juga memperingan pekerjaan kita tidak usah menutup dengan isolasi kertas lagi guys. Oke, untuk itu seperti ini, jika ada misal lubang seperti ini ya kita tutup dengan tembok tipis. Terus mungkin ada lagi mana tadi. Nah, ini bisa kita lihat di bagian sini. Nah, ini juga kita sempurnakan lagi bentuknya dengan tembok tipis. Dan ada lagi kayaknya tadi. Nah, ini juga ada sedikit-sedikit. Ini juga ada. Nah, ini juga ada sedikit di bagian sini juga ada. Pokoknya semua yang sekiranya harus melakukan pendembulan, kita lakukan pendembulan secara merata di bagian yang harusnya didembul, agar bentuk daripada media ini bisa terlihat mirip seperti orinya lagi atau tampak lebih sempurna lagi guys. Oke, jadi untuk itu di situ ya poinnya. Dari hal pertama atau terkecil kita adakan poin-poin tertentu untuk proses pengerjaan bak mesin seperti ini agar kita mendapatkan hasil yang sempurna, tidak gampang mengelupas. Jadi untuk
penanganan media yang pertama kita juga harus perhatikan. Untuk yang kedua, untuk tahap pemilihan epoksi kita juga harus perhatikan. Terus untuk jeda setelah kita epoksi maksimal dan minimal harus berapa jam setelah aplikasi itu juga kita perhatikan. Dan nanti penanganan setelah kita epoksi itu juga kita perhatikan, karena di samping kita mendapatkan hasil yang benar-benar seperti yang diinginkan, pastinya kalau untuk konsumen juga akan puas dengan kinerja yang kita lakukan. Karena apa? Konsumen membayar kita karena kita dipercaya oleh konsumen, guys. Jadi jangan pernah mengecewakan konsumen dengan harga mungkin yang miring atau yang mahal, cuma tata cara pengerjaan kita salah. Jadi poinnya di situ ya, kita mungkin cukup sampai di sini dulu karena ini videonya panjang. Ini nanti akan saya sambung ke part 2. Ini untuk menjawab challenge dari channel sebelah. Karena kemarin nyerang saya terus-terusan, saya belum bisa karena saya masih ada kepentingan yang mungkin belum bisa saya tinggalkan, dan saya untuk proses pengerjaan pengecatan atau membuat konten ke teman-teman. Jadi untuk proses pengecatan ini tolong diperhatikan untuk step by stepnya agar kalian juga tidak gagal paham. Oke, kita lanjut ke part 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.